Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Selamat datang kembali di Cafe Channel. Hari ini hari Minggu 12 September 2021 ya, satu hari lagi menjelang tes seleksi P3K 2021. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan soal ya, admin ingin bercerita sedikit ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk hari besok Senin 13 September 2021 ya, saya juga akan melaksanakan tes P3K. Nah, jadi sebelum melaksanakan tes P3K tersebut ya, tidak ada salahnya kita sama-sama kembali belajar ya untuk persiapan hari Senin besok. Nah, jadi pada video kali ini ya, saya akan memberikan 30 soal seleksi penerimaan P3K 2021 tentang kompetensi manajerial ya. Kemarin kita sudah membahas kompetensi teknis, sekarang kita masuk ke kompetensi manajerial. Nah, jadi sama-sama kita belajar ya di sini. Bukan hanya teman-teman Bapak Ibu saja, tapi termasuk juga saya belajar bersama-sama kita di channel ini. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun rezeki buat kita semuanya yang mengikuti seleksi P3K 2021, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan ya untuk mengikuti seleksi P3K 2021 ini. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja membahas soal yang pertama karena soal kita 30 jadi cukup lumayan banyak ya. Kita langsung saja. Untuk nomor 1 sampai nomor 10 itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jika teman-teman Bapak Ibu semuanya belum melihat ya, silakan di scroll saja videonya yang sudah saya upload sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke nomor 10 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nomor 10 berarti kita masuk ke nomor 11 gitu maksud saya tadi teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor 11 ya. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. bersedih hati. D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Kita lihat. Jawabannya adalah D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita lanjut teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Jadi sama-sama kita belajar ya teman-teman Bapak Ibu semuanya.
karena saya juga mengikuti ujian di hari pertama, yaitu di hari Senin ya. Nomor 13. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. Kecewa, namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, E. Ditolak, bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Maka dari itu jawabannya adalah yang B ya. Mencari alternatif usulan lain yang tepat ya. Kita lanjut. Saat jam istirahat, ada seseorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Itu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Lanjut. Nomor 15 ya. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Ya, ini sama seperti yang nomor 14 tadi ya kasusnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula, sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Kita lanjut soal berikutnya. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya dengan membicarakan masalah tersebut baik-baik. Maka dari itu jawabannya adalah yang C.
mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang mengalami kesulitan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang harus Anda lakukan. Ini sama seperti soal nomor 14 dan 15 tadi ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Kita lanjut soal berikutnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitu pun sebaliknya. Maka dari itu jawabannya adalah yang E, ya, tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita lanjut soal berikutnya. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Alangkah baiknya Anda dapat menyelesaikan tugas tersebut sebelum deadline, ya. Kita harus garis bawahi nih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Sebelum deadline. Karena waktu sisa dapat Anda gunakan untuk mengoreksi jika ada tugas yang kurang tepat. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Kita lanjut soal berikutnya. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi.
Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas atau berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan, jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung, ini adalah contoh soal kompetensi manajerial ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini sangat penting sekali juga. Kita lanjut. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman. E. Apa adanya. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan profesionalitas Anda dalam melaksanakan pekerjaan termasuk dalam hal penampilan. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Rapi dan nyaman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, Anda A. puas dengan penghargaan tersebut. B. merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut. C. memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. Anda bertanya-tanya mungkinkah tahun depan akan mendapatkannya lagi. E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Maka dari itu jawabannya adalah yang E ya. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Kita lanjut soal berikutnya. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B. berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C. bekerja keras membanting tulang. D. bekerja lembur sampai malam. E. bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Kita lihat. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sebesar apa motivasi dan tekad dalam mencapai tujuan Anda. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kita lanjut soal berikutnya. Anda menyukai fotografi. Jika suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi, yang Anda lakukan adalah A. mengikuti kompetisi tersebut hanya bila yakin menang. B. berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat. C. tidak mengikutinya karena takut kalah. D. mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. E. mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba. Kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekali lagi kami mohon kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya ya untuk selalu support channel ini, sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi soal ya. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi tersebut ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 25.
Ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan. Maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal. B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. C. Membelikannya karena ia memaksa. D. Menolak karena tidak sesuai rencana. E. Memberikannya karena takut ia menangis. Maka dari itu, ya, kita bahas terlebih dahulu. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jawabannya adalah yang B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Anda senang jika pergi ke restoran yang A. Pelayanan ramah dan cekatan. B. Cepat menyajikan makanan Anda. C. Makanan enak meskipun lama. D. Murah. E. Mahal. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap kualitas pelayanan. Maka dari itu jawabannya adalah yang A, ya. Pelayanan ramah dan cekatan. Kita lanjut soal berikutnya. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelepon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah A. Mematikan ponsel. B. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. C. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. D. Mengabaikannya. E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Maka dari itu jawabannya adalah yang E. Memenuhi perintah atasan dengan segera, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru. Maka dari itu jawabannya adalah yang E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Kita lanjut soal berikutnya. Apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya mengalah. E. Saya pergi dari ruangan. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Apakah kondisi tersebut menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Maka dari itu jawabannya adalah yang C, ya. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? A. Langsung tancap gas berhubung tidak ada petugas. B. Mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar. C. Tetap sabar berhenti dan menunggu. D. Langsung serobot hingga ke depan garis marka. E. Menyuruh orang lain untuk maju agar tak menghalangi sisi Anda. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu menaati peraturan
pada situasi dan kondisi apapun. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. Tetap sabar, berhenti, dan menunggu. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya. Hari ini hari Minggu tanggal 12 September 2021 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi satu hari menjelang kita melaksanakan ujian kompetensi P3K yang tahap pertama ya, yaitu hari Senin. Nah, jadi sebelum hari Senin kita sama-sama belajar ya membahas soal-soal P3K. Jadi bukan hanya untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, tapi untuk saya juga ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya juga akan menghadapi ujian P3K di hari Senin jam 7 pagi ya. Oke, jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita membahas soal, dan mudah-mudahan kita jadi lebih paham tentang berbagai macam jenis soal ya. Karena kita banyak membahas soal, jadi mudah-mudahan kita akan paham ya. Pikiran kita akan berpikir luas, jernih untuk berpikir lebih detail lagi gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan channel ini dapat membantu perjuangan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut soal berikutnya nomor 31. Jika Anda memutuskan menikah, maka Anda akan A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda, B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri, C. Tinggal di rumah sendiri, D. Biasa saja yang penting nyaman, E. Tempat tinggal bukan hal yang terpenting. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mandiri ya, tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri ya. Kita lanjut soal berikutnya. Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi orang yang sukses. Dengan demikian, Anda dapat A. Membeli barang-barang yang Anda sukai, B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan, C. Memiliki banyak uang, D. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi, E. Memiliki usaha yang besar. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 33. Jadi soal yang kita bahas pada video kali ini adalah berjumlah 30 soal ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tadi kita mulai dari soal nomor 11 sampai nanti soal nomor 40 ya. Jadi yang belum menonton soal nomor 1 sampai 10-nya ya, jadi silakan di scroll aja video-video yang sudah saya upload sebelumnya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut nomor 33. Menurut Anda, perbedaan antara orang lain yang berpendidikan adalah A. Hartanya, B. Prestasinya, C. Jabatannya, D. Pola pikirnya, E. Huniannya. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang. Ayo, mana jawabannya kira-kira teman-teman Bapak Ibu semuanya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Pola pikirnya. Ya pasti berbeda pola pikirnya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir di tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu, B. Mampir sebentar tidak masalah, C. Asal atasan ikut tidak mengapa, D. Kembali ke kantor sendirian, E. Menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan kelompok. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Menolak
dan mengajak kembali ke kantor dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi Anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja, maka Anda A. mencari tumpangan, B. pulang dan tidak jadi ke kantor, C. berjalan kaki sebisanya, D. menelpon rekan kerja dan meminta dijemput, E. menunggu mogok kerja berakhir. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui usaha Anda untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. mencari tumpangan, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Tim Anda adalah tim terbaik tahun ini. Tahun ini tim Anda menginginkan predikat itu lagi. Maka Anda A. berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik, B. mencari kelemahan tim lain, C. mendekati atasan dan meminta dimenangkan lagi, D. mengadakan uji coba melawan tim lain, E. melakukan trial and error untuk menghadapi tim lain. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Maka dari itu jawabannya adalah yang A, ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik. Kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, seperti biasa teman-teman Bapak Ibu semuanya, ya, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi dan latihan-latihan soal terkait dengan CPNS dan P3K. Ya, silakan didukung dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat, ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal nomor 37. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang belum Anda kenal, maka Anda akan A. menyapa terlebih dahulu, B. tidak menyapa karena takut terjadi salah paham, C. tidak menyapa karena Anda tidak mengenalnya, D. tersenyum, E. pura-pura tidak melihat. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Anda. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. tersenyum. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat, maka yang akan Anda lakukan adalah A. memarahinya, B. membersihkan sendiri ruang kerja Anda, C. melaporkan pada koordinator kebersihan, D. memberikan sanksi, E. membiarkannya. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. membersihkan sendiri ruang kerja Anda. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang akan Anda lakukan adalah A. mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun, B. mendengarkan dengan seksama, C. mencoba menerima, D. acuh tak acuh, E. merasa aneh karena Anda tidak melakukan kesalahan tersebut. Kita lihat pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam menanggapi pendapat dan kritik yang diberikan orang lain. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun, ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 40 dan ini adalah soal terakhir kita di video pembahasan kali ini, ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dan nantinya saya akan mengupload kembali soal-soal latihan ketika saya sudah selesai juga melaksanakan ujian seleksi kompetensi P3K, ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti insya Allah saya akan mencarikan soal-soal yang mirip dengan yang sudah saya lakukan ketika saya ujian P3K, ya. Jadi saya akan berusaha untuk mencarikan soal-soal yang begitu mirip dengan soal-soal yang
ada pada saat saya melaksanakan ujian P3K besok ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan saja teman-teman Bapak Ibu semuanya komentar untuk setuju apabila saya akan mengupload soal-soal yang begitu mirip dengan soal P3K yang akan saya laksanakan pada hari Senin besok ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut nomor 40, soal terakhir. Menurut Anda, berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang A. sangat wajar, tiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai. B. tidak wajar, loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting. C. wajar, pekerjaan yang sekarang Anda jalani terasa kurang. D. tidak baik, pegawai yang baik adalah pegawai yang mampu bertahan dan setia pada pekerjaan. E. baik, jika ada pekerjaan yang lebih baik, yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan itu. Maka dari itu pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja. Jawabannya adalah yang B, tidak wajar. Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, teman-teman Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di soal terakhir. Ya, mudah-mudahan soal yang saya sajikan ini bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya dan membantu perjuangan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya, termasuk juga saya yang akan melaksanakan ujian P3K di hari Senin besok ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi yang mengikuti ujian P3K di hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi masih ada waktu buat banyak-banyak lagi belajar membahas-bahas soal ya. Karena kuncinya adalah kita mau belajar ya. Kuncinya adalah belajar, berusaha, kemudian setelah itu kita berdoa ya, meminta restu doa kepada kedua orang tua kita juga tentunya, kemudian yang sudah mempunyai istri dan anak juga tentunya doa-doa mereka sangat penting bagi perjuangan kita semuanya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya lancar dalam menjalani ujian seleksi P3K ini ya. Insya Allah nanti setelah selesai ujian P3K saya akan mengupload soal-soal yang begitu mirip dengan ujian yang sudah saya laksanakan di hari Senin tentunya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan saja komentar di kolom komentar apabila setuju dengan apa yang akan saya upload di hari setelah saya melaksanakan ujian P3K tersebut ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi saya akan berusaha mencari soal-soal yang begitu mirip ya. Oke, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton ya, sudah menyaksikan video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.